Kan lihat slide saya ya, semuanya sudah melihat harusnya. Ya, Pak. Ya, Ya, ini Pak. sekaligus untuk perkenalan kita. Itu nama saya. Ini mata kuliah kita. Kemudian ini topik pembicaraan kita. Jadi pemikiran tokoh pembelajaran berwawasan kemasyarakatan. Yang isinya nanti ada dua isi dari modul 1 itu. Yang pertama adalah teori-teori tentang pembelajaran, teori pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah tentang pandangan-pandangan para tokoh pendidikan. Pandangan-pandangan para tokoh terkait dengan pendidikan. Yang terakhir itu di KB 4, di sana ada pandangannya tokoh Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Sebelumnya ada tokoh-tokoh dunia yang memberikan pandangan-pandangan terkait pendidikan atau pembelajaran. Itu intinya. Nah, yang seperti itu saya yakin Anda bisa membaca dan memahami sendiri. Itu nanti harapannya terkait dengan teori itu bisa diasosiasikan itu dengan praktek Anda di lapangan nanti. Gitu kan. Misalnya teori pembelajaran humanistik misalnya. Itu seperti itu. Nah, maka dalam lapangan Anda bisa menerapkan teori pembelajaran yang humanistik itu yang kayak gini. Teori pembelajaran yang progresif itu yang kayak gini. Cocok nggak diterapkan dalam praktik Anda? Nah, seperti itu. Kalau enggak, ya jangan dipaksakan. Kalau cocok, maka dimodifikasi. Dalam praktik Anda di lapangan, dimodifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Kan gitu. Tidak plek harus seperti apa yang dipandangkan oleh tokoh. Tidak harus, tapi bisa dimodifikasi. Sehingga itu sesuai dengan praktik Anda di lapangan. Nah, jadi itu intinya. Jadi sudah tahu nama saya? Sampun, Pak. Ya. Sudah, Pak. Bambang. Sampun, Pak. Sebelum ini pernah ketemu saya? Belum, Belum Pak. kayaknya, Pak. Insya Belum, Allah belum. Pak. Belum, Pak. Semoga cepat, Pak. Bahkan Cepat kita ketemu. sudah kuliah pun nggak ketemu ya. Iya. Iya, Pak. Iya. Ya, Tidak yang seperti Pak. itu. Ya, gimana? Ketemu langsung ya, Kak. Ya, kalau ketemu langsungnya karena ini jumlahnya 26, ya sebenarnya bisa sih. Ya, dalam 8 kali pertemuan ketemu 1 kali bisa. 26 kan masih memenuhi standar ketentuan surat edaran Bupati kan. Kita maksimalnya kan 50. Kalau kecilnya 30. Ya. Boleh bertatap muka. Cuman kan ketentuan dari UT daring saja, online saja. Ya nanti kita lihat. Kalau kemarin PKP atau kuliah praktek pemantapan kemampuan profesional itu saya hadirkan karena tidak banyak. Kalau PKP itu mahasiswanya paling 11 sampai 13 orang. Sehingga kita bisa hadirkan ketemu langsung. Karena praktek PKP itu kuliahnya cukup berat karena harus menyusun laporan PTK. Jadi melakukan penelitian tindakan kelas, terus menyusun laporannya. Nah, nanti Anda juga hampir sama seperti itu, hampir sama. Jadi terjun praktek, ya, melakukan rekapitulasi, pencatatan, wawancara, pengamatan, dan sebagainya, mungkin kuesioner. Nah, untuk bahan apa? Bahan menyusun laporan. Nah, itu. Nah, hasil laporan inilah yang nanti akan dinilai. Itu mata kuliah berpraktek. Jadi tidak ada tes 1, 2, 3. Kalau yang non praktek ada tes 1, 2, 3. Ada tes tertulis.
Ya kayak semacam ulangan harian lah gitu, kayak semacam itu. Kita istilahnya tes tutorial atau uji konsep. Ya, uji konsep itu istilahnya. Tapi nanti Anda nggak ada ini. Tapi nanti kalau Anda ikut mata kuliah yang lainnya yang dia tidak praktek akan ketemu tes 1, 2, 3. Tadi sudah ada kuliah yang lain? Sudah, Pak. Sampun. Kemarin, Pak. Kemarin. Kemarin. Praktek atau non praktek? Kemarin ini satu. Non Kemarin praktek. Pak. Prakteknya yang olahraga. Nanti pembuatan video. Nah, itu. Artinya kalau praktek pasti tidak ada tes tertulis. Iya. Iya. Pakai pembuatan video Pak, diganti dengan pembuatan video. Ya. Nah, nanti Anda pun juga akan disuruh seperti itu. Apakah membuat laporan dalam bentuk video atau laporan tertulis sesuai dengan sistematika. Jadi makanya saya minta Anda nyari petunjuk mata kuliah berpraktek di laman atau di website UT. Ini penting, ya. Coba nanti Anda cari itu. Kalau misalnya PKP itu nyarinya materi ada di GPO. Guru Pintar apa itu GPO itu? Ya, yang itu. Iya, baik. Saya kira itu. Kemudian lanjutannya ini. Apakah terlihat semua? Oke, terlihat, Iya, Pak. Pak. Slide 2. Slide kedua. Iya, sudah terlihat Pak. Oke. Jadi itu nama saya yang pendek itu. Oh, tadi nama saya yang panjang yang di slide 1 tadi. Bulan depan genap usia saya 51 tahun. Wis tua ya. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Ya. Sekarang posisi saya di Juwiring. Ada yang posisi di Juwiring? Nggak ada. Nggak ada yang posisi di Kecamatan Juwiring, wilayah Juwiring nggak ada ya? Nggak ada, Pak, kayaknya, Pak. Delanggu, Ini enten. dari Delanggu, terus dari mana aja? Yang lain coba silakan nyebut bareng-bareng, silakan. Saya tak dengar. Delanggu, Saya terus ceper Pak. Bayar, Pak, bayar. Bayar, Karanganom, Pak. Delanggu, Wedi, Pak. Karanganom. Delanggu juga. Ajuk. Yang luar Klaten mana? Klaten Tengah. Yang luar Klaten? Boyolali. Klaten Selatan, Bapak. Klaten Selatan. Klaten Selatannya mana? Iya Pak. Karangan. Bedo Gantungan. Ya. Oh ya. Oke. Kemudian Prambanan ada? Jogonalan? Ya Pak, Jogonalan ada. Jogonalan. Jantiwarno? Karangnongko? Ya, saya Pak yang dari Ada, Boyolali Pak. sekarang tinggalnya di Karangnongko. Oh. Ngajarnya di mana? Ngajarnya di Kalikotes, tapi stay-nya di Karangnongko, terus aslinya rumahnya di Boyolali. Kenapa di Karangnongko? Ikut sama Mbak E saya. Ya. Baik. Sudah berapa lama tinggal di situ? Belum lama Pak. Kalau tinggal di Karangnongkonya belum, ya 1 tahunan. Ya, 1 tahun. Ya. Yang ke Malang ada ke Malang? Nah, ya, Karangdowo ada Karangdowo.
Oh, ada. Wonosari, ada Wonosari? Saya Pak, tapi ngawen. Oh, ngawen. Cawas, Cawas. Cawas ya ada. Oke. Baik, saya kira itu teman-teman mahasiswa. Ini perkenalan singkat saya. Nanti kalau ketemu di jalan wajah saya yang ini ya, yang ketutupan. Nah ini kelihatan ya? Kelihatan, Mbak. Ya, Ya, itu kelihatan. Ya, kelihatan. ini sudah 51 tahun bulan depan nih. Iya Pak. Tentang. Nah, terus karena ini protokol kesehatan, nah ini saya juga menggunakan masker ini. Itu. Sekarang tugas saya di Pemkab Klaten sejak 2016 ini saya juga pernah jadi guru PNS 2005 sampai 2015 itu saya jadi guru. Nanti kan sudah cukup lama jam terbang saya jadi guru. Bahkan pernah menjuarai. Adakah yang pernah jadi guru berprestasi? Tingkat kabupaten? Untuk saat ini belum, Pak. Oh iya. Belum, saya Pak. sudah sejak Keren nanti Pak. ya boleh yang tidak harus yang mengikuti guru PNS kan, non PNS boleh mengikuti itu. Nah, ini saya sudah sejak 2005 itu sudah pernah menjadi terbaik satu ini mewakili kabupaten ke provinsi ini. Kemudian mulai 2016 saya bergabung di Pemkab sampai sekarang. Bahkan pernah membidani atau ikut memberikan pandangan terkait dengan pemberian kesejahteraan kepada guru dan tenaga kependidikan K2 dan non K2 yang mungkin Anda pernah juga menerima itu tahun kemarin ya, setahun sekali, satu tahun diberikan sekali gitu ya, di bulan Desember atau November itu. Ya, itu saya pernah ikut memberikan andil untuk mengusulkan diberikan kesejahteraan. Karena juga melihat kemampuan keuangan pemerintah kabupaten juga tidak terlalu banyak karena kita banyak bergantung pada anggaran dari pusat, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus itu banyak disuplai dari pusat karena PAD kita itu tidak besar atau kecil. Tapi alhamdulillah dulu sempat kita memperjuangkan untuk memberikan kesejahteraan kepada guru dan tenaga kependidikan yang tergabung dalam K2 dan non K2. Itu sesuai dengan masa kerja diberikan bantuan ya semacam insentif kesejahteraan seperti itu. Pernah saya terlibat dalam penganggaran itu. Kemudian saya juga menulis buku, bisa dibaca itu yang paling terakhir itu, menulis buku PPKN untuk SMA dan SMP menggunakan kurikulum 2013. Menggunakan kurikulum 2013. Kemudian juga saya menulis buku pengayaan. Jadi buku pengayaan yang bisa dibaca oleh umum, baik itu guru, mahasiswa, dosen, tentang pemerintahan, politik, bidang sosial dan tindak kejahatan korupsi. Saya menulis buku itu. Ini sebagian kecil ya pengalaman saya ya. Jadi ya kalau saya tulis di slide ini mungkin bisa sampai 5 slide pengalaman saya tulis di slide ya. Bisa sampai 5 slide. Pengalaman kerja misalnya pernah
ngajar di beberapa perguruan tinggi. Sebelum di UT saya ngajar di beberapa perguruan tinggi dan lembaga keterampilan komputer dan seterusnya. Bahkan terlibat di organisasi banyak sekali, organisasi baik organisasi profesi maupun organisasi kemanusiaan, banyak sekali yang saya ikuti dulu ya, sebelum umur 49 itu saya banyak berkecimpung itu. Setelah sampai sini apalagi ada COVID seperti ini sudah berkurang. Saya kira itu perkenalan dengan saya. Ada yang mau disampaikan dulu, monggo. Mudah-mudahan apa yang ini saya sampaikan ini menjadi inspirasi ya. Tidak harus ditiru sama, tapi harus bisa menjadi inspirasi atau menjadi motivasi, menjadi penyemangat Bapak Ibu untuk terus tetap menekuni pekerjaan yang sekarang, kan gitu. Bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan ini itu adalah untuk dalam rangka seperti tadi disampaikan Ibu yang PNS dari Kemenak tadi, bahwa untuk peningkatan kompetensi, ya, peningkatan kompetensi, betul. Sebab apa? Sebab harus, itu hukumnya wajib. Karena apa? Karena Bapak Ibu ini kan memberikan materi-materi dasar terkait dengan karakter siswa, ya kan? Terkait dengan sikap siswa, terkait dengan pola pikir siswa. Ini berat, jadi tidak gampang. Jadi pekerjaan Bapak Ibu itu sebenarnya berat. Kalau kita memahami apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai pengajar di PAUD, di TK, di SD, itu pekerjaan yang paling berat. Karena apa? Karena harus menanamkan nilai-nilai dasar kepada mereka. Kalau Bapak Ibu tidak membekali diri dengan kompetensi yang cukup, bagaimana nanti anak-anak kita, anak-anak, gampangannya saya menyebutnya adalah anak-anak Indonesia kita, dalam mengembangkan pola pikir dan pola tindak. Ini berawal dari panjenengan semua. Jadi yang mewarnai itu panjenengan. Anak itu mau bersikap apa, seperti apa, dan bagaimana itu yang mewarnai adalah panjenengan semua. Karena pembentukan karakter dasar. Nah, ini hal yang paling berat, tapi juga hal yang paling mulia. Tidak semua orang bisa melakukan ini. Ya, tidak semua orang bisa melakukan ini. Itu makanya Bapak Ibu perlu membekali diri dengan kompetensi yang cukup, dengan kualifikasi yang dipersyaratkan. Betul. Ya, harus S1 misalnya. Seperti itu. Nah, beberapa kali sejak 2014, kalau saya ngajar S1, jadi yang kuliah di UT itu kan sudah ada yang S1. Kalau sudah S1 berarti dia kuliahnya hanya 3 semester. Nah, 3 semester ini adalah untuk gampangannya untuk agar nanti linear dia dalam bertugas. Nah, maka saya anggap ini adalah untuk memenuhi persyaratan administrasi. Artinya apa? Artinya saya anggap mereka yang mahasiswa yang BI dari berbagai ilmu S1 itu sudah punya kompetensi yang lebih dari cukup. Sehingga kalau saya ngajar yang sudah S1 ini, ya saya ajak diskusi aja dengan mereka. Tetapi kalau dengan Anda, ya mohon maaf ini ya, Anda, saya tanya tadi belum S1, artinya masih dari alumni SMA. Meskipun sudah ada beberapa mahasiswa yang jam terbangnya sudah cukup bagus, cukup banyak, cukup panjang, gitu kan. Tetapi karena ini Anda harus, menurut saya, harus benar-benar memiliki kualifikasi sebagai pendidik. Jadi panjenengan itu nanti diharapkan di samping mengajar juga harus bisa mendidik, kemudian melatih, membimbing, ya kan, bahkan kemudian mengevaluasi. Ya.
anak didik kita. Nah, ini perlu betul-betul bekal yang cukup. Jadi makanya Anda harus 9 semester. Makanya Anda harus 9 semester. Agar apa? Agar kompetensi Anda itu memadai untuk nanti, yang tadi saya di depan saya katakan, mewarnai pola pikir dan pola tindak anak-anak kita, anak-anak Indonesia kita. Karakter dasar anak-anak Indonesia. Ini penting. Kalau kita yang ngajar di SMP, SMA, SMK, kita lebih banyak mengajarkan pengetahuan, ilmu pengetahuan maksudnya. Nah, ini mungkin setiap orang punya kemampuan ini, tetapi tidak setiap orang punya kemampuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dasar kepada siswa. Nah, ini yang saya maksudkan, bahwa menjadi guru PAUD, guru TK, guru SD itu berat tetapi mulia. Gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami? Alhamdulillah sakit, Pak. Bisa, Pak. Insya Allah, Ya. Pak. Bisa, Pak. Ya. Nah, untuk selanjutnya, Bapak Ibu, karena Anda itu kuliah ini untuk dalam rangka linearitas ya, dalam pekerjaan, jadi pengakuan apa Anda sebagai guru profesional gitu. Maka nanti dibuktikan Anda bisa menyelesaikan kuliah ini, kuliah S1 di PGSD ini. Sehingga nanti Anda akan di akhir sesi akan mendapatkan pengakuan sebagai pendidik atau guru profesional. Buktikan dengan Anda mendapatkan ijazah sarjana pendidikan sekolah dasar SPDSD itu. Atau kemudian Anda punya kesempatan lebih dari itu ya, manfaatkan. Mungkin ada short course atau kursus-kursus singkat terkait dengan peningkatan kompetensi sebagai seorang guru maupun sebagai seorang pendidik. Ikuti, dapatkan ijazahnya atau dapatkan sertifikatnya. Ini juga dalam rangka untuk peningkatan kompetensi Bapak Ibu sekalian. Itu barangkali yang bisa saya berikan motivasi kepada panjenengan. Mudah-mudahan kedepannya Anda semakin semangat dalam mengikuti perkuliahan. Kuliah kan hanya meskipun 1 semester hitungannya hanya 2 bulan kan. Hitungannya kan kegiatannya hanya 2 bulan. 4 kali pertemuan 1 bulan, 4 kali pertemuan 1 bulan, 2 bulan. Artinya nggak terlalu terasa untuk menyelesaikan sampai 9 semester. Nah, ini nanti Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa terkait dengan apa yang nanti Anda harus kuasai setelah mempelajari modul 1. Ya, setelah mempelajari modul 1. Yang pertama, bisa menjelaskan makna pendidikan menurut teori humanistik. Kemudian bisa menjelaskan makna pendidikan dengan teori progresif. Bisa menjelaskan makna pendidikan dengan teori konstruktif. Kemudian menjelaskan makna pendidikan menurut pandangan Ki Hajar Dewantara. Itu makanya kemudian semua teori-teori ini diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok belajar atau kegiatan belajar. Ulangi, kegiatan belajar. KB1 tentang teori belajar humanistik, KB2 progresif, KB3 sosiokultural atau konstruktivis, dan yang terakhir adalah pandangan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk itu silakan Anda baca atau pelajari modul 1 buku ini yang ada 49 halaman. Tapi 49 halaman ini kan tidak semua berisi teori, tapi ada juga berisi tentang soal-soal pilihan.
Ya, soal-soal pilihan yang harus Anda jawab untuk berlatih. Nah, sekarang untuk KB1, KB2, KB3, KB4, silahkan Anda, saya minta untuk memahami satu saja, tidak keseluruhan, satu saja, satu hal. Misalnya Anda memahami pandangan pendidikan atau kegiatan pembelajaran menurut tokoh A. Menurut tokoh A, dia berpandangan bahwa pendidikan adalah suatu bla 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 bla. Nah, itu pandangannya dia. Nah, pandangan itu, coba Anda terjemahkan. Terjemahkan maknanya apa sih? Maksudnya apa yang dikatakan oleh tokoh A ini? Nah, itu satu saja. Dan nanti ada kemungkinan ada mahasiswa yang sama fokus pada tokoh tertentu. Tetapi tidak akan mungkin sama dalam mengartikan pandangan dari tokoh itu. Ya, tidak akan mungkin sama mengartikan pandangan dari tokoh itu. Kalau pandangannya pasti sama. Kalau tokohnya Kohlberg misalnya berpandangan ini, oke, pandangannya Kohlberg sama. Tetapi ketika Anda harus menerjemahkan pandangan itu, pasti bisa berbeda. Baik itu berbeda kalimatnya atau berbeda makna akhirnya. Oke, paham apa yang saya maksud? Oke, paham. Ya. Iya, Pak. Satu saja, boleh diajar di Wantoro. Silakan. Saya beri waktu kurang lebih 5 menit ya untuk Anda memahami satu pandangan atau satu teori. Dan nanti silakan Anda sampaikan dalam diskusi ini. Sebelum menyampaikan apa yang akan Anda sampaikan, Anda sebut nama. Saya ulangi, Anda menyebut nama. Oke? Ciwantor halaman berapa? Oke, Pak. Ya. Oke, 5 menit dari sekarang. Halo Bapak, ini bolehkah saya
mengajukan penjelasan saya. Ini Pak Bambang baru Abang baru ke belakang ya keluar. mungkin ya. Ya, 5 menit nanti Pak Bambang balik nanti biasanya dipersilakan poinnya. Paling gitu. Oh, oke.
Baik, ada yang sudah selesai? Boleh? Ya Pak, Langsung silakan. saya ya Pak dari Oke. Esti Putri, Nama? nama saya Esti Putri Utami. Saya mau Esti mengambil Putri yang Utami. ya kegiatan belajar 2, yaitu pandangan progresif dalam pembelajaran. Di sini dijelaskan Ya, apa itu isinya? pemikiran progresif, pendidikan progresif itu ada 5 prinsip pendidikan, yaitu 1. Diberikan kebebasan kepada anak untuk berkembang secara alamiah. Kemudian minat atau pengalaman langsung merupakan rangsangan yang paling baik untuk belajar. Terus yang ketiga, guru berperan sebagai narasumber dan pembimbing kegiatan belajar. Yang keempat, mengembangkan kerjasama antar sekolah dan keluarga. Kemudian yang kelima, sekolah progresif juga menjadi laboratorium reformasi dan pengujian pendidikan. Seperti yang sudah saya bacakan Pak ini, saya juga pernah membaca dari buku Shinichi Suzuki. Jadi di sana itu saya sangat setuju sekali dengan pendidikan progresif ini, karena itu hampir sama dengan buku Shinichi. Kalau banyak orang tua itu kan menganggap, bukan hanya orang tua sebenarnya, ada juga para pendidik yang menganggap anak itu memiliki bakat kalau sudah ditanamkan sejak bakat dari lahir. Padahal nyatanya anak itu hanya mampu memiliki bakat jika dia itu diberi rangsangan sejak kecil. Dan mereka menilai anaknya itu tidak mampu berkembang karena dia sulit untuk diberitahu, sulit untuk diingatkan. Mereka menganggap anaknya itu nakal. Padahal nyatanya anak yang tadinya nakal, tapi jika diberikan bimbingan yang benar, diarahkan sesuai minat yang dia inginkan, itu malah dia bisa berimprovisasi dengan minatnya yang sudah ada di dalam dirinya itu. Begitu Bapak. Iya. Nah, berarti kesimpulannya dalam teori ini apa yang mungkin bisa relevan untuk diterapkan dalam kegiatan pendidikan yang ada di Indonesia? Iya, sebagai pendidik harus mengajak orang tua itu untuk lebih memahami anak, agar bagaimana anak itu bisa mengembangkan bakatnya sesuai dari dalam dirinya. Jadi tanpa ada paksaan. Kebanyakan mereka hanya mengacu pada buku dan kurikulum kan Pak. Padahal ada bakat lain yang sudah ada dalam dirinya, yang sudah dia lihat. Misalkan dia melihat orang yang menggambar. Tanpa sadar dia itu kan terangsang sendiri bisa lakukan gambaran tanpa orang tuanya mengetahui. Padahal dia hanya melihat sekilas dari orang lain. Gitu. Jadi lebih melakukan pendekatan terhadap anaknya. Begitu. Iya, ya betul. Itu saya alami, saya mengalami itu. Jadi anak punya bakat yang terpendam, yang tidak muncul ketika dia sekolah. Jadi anak saya sekolah SMA misalnya, sekolah SMA di kelas unggulan. Ya, di kelas unggulan, kelas 3 IPA 1 SMA. Nah, mestinya ketika dia lulus kan kuliahnya ya paling tidak kedokteran atau fakultas teknik atau teknologi informatika. Tapi apa yang terjadi? Jadi anak saya itu bakatnya adalah di bidang seni. Pinter menggambar gitu kan. Gambar dengan aliran apapun dia bisa. Nah, akhirnya saya yang ngalah. Saya berpikirnya nanti anak saya dari kelas 3 IPA, kuliah ya di kedokteran atau di teknik apa itu. Nggak mau, anak saya nggak mau. Maunya masuk di perguruan tinggi yang berbau-bau seni. Ya udah, akhirnya saya berikan kebebasan. Nah, saya nganut teori ini juga kan, teori ini. Kebebasan, akhirnya dia
mendaftar di Institut Seni Indonesia, ISI di Solo. Solo ya, Surakarta. Ya, kan ada di Jogja, ada di Solo. Iya. Alhamdulillah diterima di Fakultas Seni Murni. Nah itu. Padahal kan nggak nyambung lulusan SMA IPA, kuliahnya di jurusan seni. Tapi ya karena itu tadi, karena bakat alam, ya kita nggak bisa memaksa anak untuk mengikuti kemauan orang tuanya. Mengarahkan iya, tapi kalau kemudian anaknya nanti justru berhenti di tengah jalan kan malah kasihan. Maka kita ikuti bakat anak, kemudian tetap kita yang mengarahkan. Akhirnya kuliah di Institut Seni Indonesia. Ya ini ya seperti itu. Jadi ada gambaran, ada relevansinya, kemudian ada kriteria-kriteria yang menyertainya. Nah ini bisa diterapkan pada kondisi-kondisi di sekolah tertentu. Baik, terima kasih. Kemudian yang berikutnya, monggo. Iya, Pak. Nama? Saya Safira Amalia Kristanto ingin mengutarakan pendapat saya tentang teori humanisme. Dalam teori ini, pendidikan adalah konsep belajar dengan tujuan atau kepentingan untuk memanusiakan manusia. Maksud dari memanusiakan kemanusiaan manusia itu adalah seseorang dapat memahami diri dan merealisasikan dirinya dalam proses belajar yang optimal. Menurut Habermas, dia menyebutkan bahwa tipe belajar itu ada 3, Pak. Yang pertama adalah belajar teknis, yaitu adalah proses belajar yang menekankan hubungan interaksi manusia dengan lingkungan alam. Nah, proses belajar ini biasanya ada dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam, seperti biologi, seperti itu. Dan belajar yang kedua itu adalah belajar praktis. Dalam proses belajar ini menekankan pada interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya. Biasanya mata kuliah atau mata pelajaran ini adalah ilmu pengetahuan sosial seperti sosiologi, seperti itu. Dan tipe belajar yang terakhir adalah belajar emansipatoris. Dalam proses belajar ini adalah upaya seseorang untuk memahami dan bahwa proses belajar tersebut dapat membawa perubahan kebudayaan atau kultural dalam kehidupan sosial. Seperti ketika seseorang belajar bahasa, maka mengikuti globalisasi atau modernisasi ini tidak cukup bahwa seseorang itu hanya belajar satu bahasa saja. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Baik. Nah, itu kemudian pertanyaan susulannya adalah ketika pandangan atau teori belajar ini diterapkan dalam pendidikan kita, itu mungkin ada nggak relevansinya atau ada nggak sisi positifnya ketika itu harus diterapkan dalam pembelajaran di pendidikan di Indonesia? Menurut saya, untuk tipe belajar emansipatoris itu ada, Pak. Karena contohnya ketika sekarang sudah memasuki masa modern, seseorang mungkin saja tidak bisa bertahan dalam arus modernisasi ini. Jadi seseorang dalam bekerja itu harus memahami beberapa bahasa untuk mendapatkan taraf yang baik dalam kualitas hidupnya. Penguasaan bahasa, oke. Baik, terima kasih atas pendapatnya dan pemahaman terkait dengan teori pembelajaran ini. Sudah 2 yang menyampaikan, kemudian yang ketiga, monggo. Yang ketiga, silakan. Yang bapak Saya ada nggak bapak nih? Yang bapak dulu, coba yang bapak ada nggak? Ada. Ya, monggo Ibu, silakan. Ya, saya Bapak. Ya, nama saya Anggraini Wulan Putri, Paskita Ningsih. Ya. Menurut saya,
pandangan tentang kegiatan belajar menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak. Ki Boleh, Hajar monggo. Dewantara itu Ki Hajar Dewantara itu adalah aktivis pergerakan yang menggunakan pendekatan kepada pendidik sebagai fasilitator dan motivator. Ki Hajar Dewantara itu sebagai seorang pendidik mengemukakan betapa pentingnya 3 pusat pendidik dalam alam, lingkungan keluarga, alam perguruan, dan alam pemuda. Seperti konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya masalah intelektualitas, namun juga budi luhur dan kehalusan yang mampu menjadikan anak yang bersikap dan bertindak sopan dan dapat mengubah dan menentukan sikap anak. Jadi menurut saya Bapak, dalam relevansi dan sisi positif dalam kehidupan anak sekarang, pendekatan dengan anak itu penting. Ketika kita mendekati anak, kita mengetahui sikap yang dimiliki anak tersebut. Begitu Bapak, terima kasih. Ya, baik. Menurut pandangan Ki Hajar Dewantara, yang notabene beliau adalah sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Ya. Tadi disebutkan pendidikan itu ada 3 pusat. 1, 2, 3. Nah, salah satunya itu tadi Anda menyebut dari alam. Alam? Benar nggak? Ya. Iya Pak, alam, lingkungan keluarga, alam perguruan, dan alam pemuda. Kalau dari lingkungan keluarga dan perguruan kan sudah jelas kan, itu masuk kategori pendidikan yang arahnya sudah jelas. Tapi kalau yang dari alam, ini seperti apa sih? Kita mendidik siswa atau mendidik anak yang berpusat pada alam. Ini dengan seperti apa misalnya? Ya, menurut saya Bapak, pendidikan alam itu seperti pendidikan pramuka itu Pak. Jadi pendidikan pramuka terbuka di alam seperti kegiatan pramuka, seperti membuat kemah, seperti kita mengenal lingkungan di luar, nggak cuma di lingkungan keluarga, tapi di luar, tentang mengenal hewan, tanaman, ya seperti itu Bapak. Tujuan akhirnya apa ini? Tujuan akhirnya jadi tentang pandangan Ki Hajar Dewantara itu kita bisa mendekati anak dengan pendekatan lebih dekat melalui 3 pusat pendidik, yaitu tentang alam, lingkungan keluarga, dan alam perguruan, dan alam pemuda. Begitu, Bapak. Ya, baik. Baik, jadi benar bahwa Ki Hajar Dewantara yang lebih dikenal dengan slogan pendidikannya, yaitu Ing ngarsa sung tulodo. Tulodo, nggih. Iya, ing madya mawikarsa tuturi handayani. Ini artinya apa? Artinya ketika kita harus melaksanakan kegiatan pendidikan untuk pembelajaran, itu menyesuaikan situasi dan kondisi. Apakah kita harus berposisi berada di depan, atau berposisi di tengah-tengah, atau berposisi di belakang untuk mendorong. Nah, seperti itu pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Baik, masih ada waktu kita. Mungkin 2 mahasiswa lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait dengan teori pembelajaran. Saya Pak. Halo Pak. Saya Pak Julia Sanggarwati. Julia, Mbak Julia, monggo silakan. Iya, saya akan menyampaikan makna pendidikan menurut teori humanistik. Teori humanistik sendiri dipelopori oleh Jurgen Habermas. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan dilanjutkan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Sedangkan di sini yang saya sampaikan menurut Maslow memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan teori belajar humanistik ini. Maslow berpendapat bahwa proses belajar pada manusia merupakan proses yang dilaluinya untuk
mengaktualisasikan dirinya. Belajar adalah untuk mengerti sekaligus memahami siapa diri kita sendiri, bagaimana kita menjadi diri kita sendiri, sampai potensi apa yang ada pada diri kita untuk mengembangkan ke arah tertentu yang ingin dicapai. Maslow menyampaikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia itu mempunyai 5 kebutuhan hidup, Pak. Yang pertama, kebutuhan fisiologis atau physiological needs. Yang kedua, safety and security needs atau kebutuhan rasa aman. Love and belong needs, kebutuhan rasa kasih sayang. Esteem needs atau kebutuhan harga diri. Dan self-actualization atau kebutuhan akan aktualisasi diri. Jadi, kesimpulan dari Abraham Maslow menurut saya yaitu manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Kita diskusikan lebih lanjut terkait dengan teori belajar humanistik ini. Jadi, di depan Anda sampaikan bahwa teori belajar ini ada salah satu titik fokusnya adalah memanusiakan manusia. Kemudian Anda juga menyebutkan ada tokoh yang cenderung tidak sependapat atau sepaham dengan teori belajar humanistik ini, yaitu Maslow. Sebenarnya teori humanistik itu kan intinya itu disebutkan memanusiakan manusia. Itu apa? Memunculkan martabat harga diri pada diri manusia. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Maslow itu ada kan, aktualisasi diri. Apa? Martabat harga diri manusia. Sehingga kalau Maslow ini lebih mengukur pada kepuasan untuk self actualization. Maka kalau kemudian kita kaitkan dengan inti daripada teori belajar humanistik yang tadi disebut memanusiakan manusia, ini sebenarnya ada kesesuaian atau ada kesepahaman sebenarnya antara teori humanistik ini dengan apa yang disampaikan oleh Maslow. Tapi terlepas dari itu bahwa teori belajar humanistik itu sebenarnya sangat bisa diterapkan di dalam pembelajaran kita, diterapkan dalam pembelajaran di sekolah-sekolah di Indonesia, di semua tingkatan jenjang pendidikan itu sebenarnya bisa. Cuman ini ya tadi harus dilakukan ATM. ATM itu apa? Tahu ATM? Amati, tiru, modifikasi. Ya, amati, tiru, modifikasi. Ini yang membutuhkan kreasi. Jadi guru itu harus bisa sebagai kreator. Ya, kreator di dalam hal-hal penerapan teori-teori belajar. Nah, itu amati, tiru, modifikasi. Sesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik kita. Situasi dan kondisi lingkungan yang ada dalam lingkungan belajar kita dan seterusnya. Nah, kalau semua guru punya kemampuan seperti ini ditunjang atau ditambah dengan punya kemampuan dalam melakukan tadi di depan saya sampaikan penelitian tindakan kelas, nah ini akan menjadi guru yang luar biasa. Anda ini mungkin saya bocori ya. Jadi kalau Anda itu punya kemampuan terkait dengan penerapan teori-teori belajar seperti ini, Anda kuasai, terus Anda melakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi, plus Anda punya kemampuan dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas, percaya saya, jenengan lulus pasti akan banyak tawaran untuk menjadi pembicara. Pasti, percaya saya. Tapi Anda harus bekali dulu kemampuan minimal 2 itulah. Apalagi kemudian ditambah dengan kemampuan kompetensi yang lain. Itu. Ketika Anda banyak
ditawari untuk menjadi pembicara pada tema-tema tertentu, ini membuktikan bahwa Anda itu benar-benar sudah memenuhi kompetensi. Anda benar-benar kompetensinya diakui, kan gitu. Nah, ini coba Anda lakukan itu. Itu sudah saya alami, katakanlah 10 tahun yang lalu, ya 10 tahun yang lalu. Itu saya menjadi guru dari 1997 PNS dengan golongan 3A, kemudian di tahun 2010 itu saya sudah golongan 4B. Berarti hanya butuh waktu 13 tahun. Butuh waktu 13 tahun saya bisa meraih golongan 4B. Sementara banyak guru yang sudah pensiun dan hampir pensiun, rata-rata bekerja sudah 26 tahun, 27 tahun, bahkan 30 tahun. Belum bisa meraih golongan 4B. Belum bisa meraih golongan 4B. Sudah 27 tahun, sudah 29 tahun, sudah 30 tahun. Saya baru 13 tahun sudah meraih golongan 4B. Itu karena apa? Bukan karena pintar, Pak, tapi kita punya trik. Guru yang harus dimiliki itu kemampuan-kemampuan dalam hal apa saja. Kompetensi-kompetensi dalam hal apa saja. Ini kita kuasai, ini kita perdalam, ini kita pertajam. Nah, sehingga untuk meraih apa yang banyak guru impikan, apa yang banyak guru inginkan, kita mampu. Banyak pengen guru jadi 4B, tetapi tidak mau melakukan prasyarat-prasyarat yang harus dimiliki, yang nggak bisa. Untuk bisa sampai ke 4B, kita harus mampu membuat karya ilmiah. Saya ulangi, harus mampu membuat karya ilmiah waktu itu. Nah, ini kompetensi ini yang jarang dimiliki oleh banyak guru kita. Baik itu jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK. Itu. Nah, ini. Jadi kita harus mampu menangkap apa toh sebenarnya kita menjadi guru itu yang harus kita kuasai. Nah, setelah itu kemudian banyak tawaran-tawaran untuk menjadi narasumber, menjadi pembicara dalam setiap event atau kesempatan-kesempatan. Jadi seperti itu. Jadi tolong semua mahasiswa pahami teori-teori belajar seperti ini, pandangan-pandangan pendidikan yang ada di modul 1 ini, pahami, kemudian jabarkan, kemudian terapkan. Nah, nanti bisa Anda terapkan dalam praktik Anda di modul 6 nanti kan, modul 6 praktekkan dalam Anda terjun ke lapangan, baik itu di taman bacaan masyarakat atau di pusat-pusat keterampilan masyarakat dan sebagainya. Ini Anda terapkan. Di samping itu juga Anda bekali kemampuan-kemampuan yang terkait dengan setiap guru harus mampu melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, itu teman-teman. Ada lagi satu lagi yang barangkali mau menyampaikan, satu lagi silakan kalau ada. Iya Pak, saya Pak. Nama saya Ermawati. Ya, Ermawati, mau menyampaikan apa? Saya mau menyampaikan tentang terhadap belajar. Jadi gini, pandangan kalau terhadap belajar ada tahap 4. Tahap pengalaman konkret, pengalaman aktif reflektif, tahap konseptualisasi dan eksperimentasi. Jadi dari situ dapat melihat dan merasakan, menceritakan peristiwa tersebut sesuai dengan apa yang dialami. Contohnya seperti bayi yang mau belajar untuk berjalan, dari mulai merangkak, merambat, dan berjalan. Dan untuk bayi tersebut jika terjatuh kan merasakan sakit. Nah, dari situ
termasuk dalam peristiwa, menciptakan peristiwa dan merasakan. Seperti itu, Pak. Ya, jadi teori ini mengemukakan bahwa seseorang itu dianggap yang paling bagus itu adalah belajar dari pengalaman yang dilakukan atau dialami sendiri. Dicontohkan bayi ketika dia berlatih berjalan, dia terjatuh, atau berlatih merambat, dia terjatuh, merasakan sakit, maka dia tidak akan melakukan atau mengulangi kesalahan yang sama, kan seperti itu. Dari ini juga mungkin dengan amati, tiru, dan modifikasi pun bisa diterapkan ke dalam pembelajaran kita di kelas, dalam pembelajaran kita di sekolah, dalam situasi dan kondisi tertentu bisa, ya, tapi dengan dilakukan kreasi kita, amati, modifikasi dan amati, tiru, dan modifikasi. Ini yang barangkali perlu juga Anda memiliki kemampuan, ya, kemampuan mengcreate atau mengkreasi suatu teori, ya, untuk itu nanti bisa diterapkan ke dalam pembelajaran di kelas kita atau di sekolah kita atau di sistem pendidikan di Indonesia. Jadi intinya miliki kompetensi, kemampuan yang dibutuhkan, yang up to date. Jadi Anda mengupgrade kompetensi yang harus Anda miliki untuk dalam rangka pengembangan, ya, pengembangan teknik-teknik pembelajaran, metode pembelajaran, kemudian pendekatan pembelajaran, sehingga apa yang kita lakukan ini benar-benar dirasakan manfaatnya, baik itu oleh siswa atau anak didik kita, bahkan juga dirasakan oleh orang tua atau keluarga si siswa ini. Karena apa yang kita ajarkan kepada siswa, itu kemudian siswa terapkan di dalam kehidupan lingkungan keluarganya. Kalau itu kemudian berdampak positif dan berdampak baik terhadap kehidupan di keluarganya, berarti kan ada sisi positif, sisi kebaikannya, apa yang kita ajarkan untuk keluarga si siswa. Dan gitu. Syukur-syukur bisa berdampak pada lingkungan keluarga siswa ini. Baik, jadi saya kira itu banyak teori yang bisa kita kemukakan terkait dengan teori pembelajaran maupun pandangan-pandangan terkait dengan pendidikan. Mudah-mudahan teori-teori ini memperkaya hasanah kompetensi kita, kemampuan kita, wawasan kita, pengetahuan kita, ya, dalam rangka kita melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai guru. Saat ini Anda sedang dalam proses, dalam tahapan menuju satu titik, yaitu sebagai guru profesional. Untuk mencapai status atau pengakuan sebagai guru profesional, maka banyak yang harus ditempuh dan banyak yang harus dipenuhi, itu ya. Maka lakukan itu. Saya misalnya, saya sudah membuktikan itu dengan portofolio. Ternyata saya sudah bisa sertifikasi, tidak harus PLPG. Ini membuktikan bahwa kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, terutama oleh guru, itu ada yang sangat up gitu kan, sangat tinggi, tetapi ada yang sangat minim gitu kan. Nah, ini tergantung apa? Kita sendiri. Tergantung kemauan kita sendiri, tergantung semangat kita sendiri, tergantung landasan kita melakukan tugas dan pekerjaan kita. Kalau semua dilandasi dengan keikhlasan, semua dilandasi dengan diniati untuk beribadah, ya, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Insya Allah, semuanya Allah akan melihat ini semua kan, sehingga ini akan mempercepat proses perubahan nasib baik kita di kelak kemudian hari. Begitu saya kira untuk kuliah pada kesempatan pertama ini kita cukupkan sekian. Sebelum saya akhiri,
Teman-teman, ini masih ada 1 menit. 1 menit kita cek. Tadi sudah saya cek ulang belum tadi ya? Sudah ya. Ini coba saya ulang. Ini yang masih merah ini. Ada enggak sekarang posisinya di mana? Yosef Muhammad Sultan. Yosef Muhammad Sultan. Tidak ada. Yunia Sari. Juga belum ada ya? Berarti positif hari ini Yosef Muhammad Sultan dan Yunia Sari tidak hadir. Satu lagi ini yang masih kosong. Harlina Trinar Tining. Harlina, halo Harlina, nggak ada? Harlina tidak ada. Hari ini 3 mahasiswa yang tidak hadir. Bapak. Iya, gimana? Tapi di partisipan itu tadi namanya Yunia sama Harlina. Ada? Iya, di partisipan ada. Totalnya 27 sama Bapak kan jadi totalnya 27. Kan bisa saja HP-nya ditinggal. Oh, artinya iya. HP-nya tetap on, orangnya nggak ada. Oh, oke. Ya kan? Ada kemungkinan seperti itu. Makanya kenapa saya harus absen di awal dan menjelang di akhir. Kan gitu. Ketika saya panggil ternyata tidak ada 3 orang. Bahkan di awal tadi juga saya panggil kan tidak menyebut hadir atau ada. Nah, sehingga kesimpulannya karena 2 kali atau 2 kali dipanggil tidak hadir, maka saya nyatakan hari ini yang bersangkutan tidak hadir. Baik, saya kira itu. Ya. Sebelum saya akhiri, ada yang mau disampaikan? Pak, itu untuk Yunia Sari karena menyimak, Pak, ada di pesan. Saya hadir, Pak. Saya lagi oke. Oh. Baik. Yunia Sari dulu. Bentar. Dia nggak iseng. Tunggu. Ya, Pak. Ya, apa ini? Saya dari tadi menyimak, Pak. Yang mana? Siapa ini? Siapa yang menyimak siapa ini? Kalau menyebut saya kan saya nggak lihat nama dan wajahnya. Siapa sebut nama? Halo. Yoga kan ada. Iya. Yang bilang saya dari tadi menyimak siapa? Baik, saya ulangi. Harlina Trinar Tining. Ada enggak? Harlina Trinar Tining. Ada enggak? Hadir atau tidak? Ya. Yosef Muhammad Sultan. Hadir. Yunia Sari. Sakit ya? Ini sakit ya tadi ya? Oke. Baik, berarti 2 orang yang hari ini tidak hadir, Harlina Tinar sama Yosef Muhammad Sultan.
Baik, ada yang disampaikan lagi? Ada yang mau disampaikan lagi? Silakan. Yunia Sari, saya hadir Pak, saya lagi sakit. Oke. Baik. Ini Arlina, Tinar, ini ada ini. Tapi kok suaranya nggak ada. Arlina mana Arlina? Arlina. Yang sakit nggak ini itu Pak. Ini di chat ada semua nih tadi. Mungkin sinyalnya susah, Pak. Oke. Coba. Baik, berarti tinggal satu. Yusef Muhammad Sultan. Ada, Pak. Yusef. Iya, Pak. Ada, Pak. Yusef Muhammad Sultan. Yusef Muhammad Sultan ini laki-laki atau perempuan? Hadir, Pak. Dari tadi mengikuti, Pak. Oh, coba Yusef nulis di meeting chat dulu. Coba tulis. Saya hadir, Pak. Itu silakan. Tulis dulu. Di meeting chat, tulis. Hadir, Pak. Dari tadi menyimak, Pak. Ketika menyimak, ketika saya panggil harusnya jawab, tapi kan tidak menjawab. Iya. Makanya kita tinggal. Yusef Muhammad Sultan. Pak Yusef. Kehilangan satu. Yusef hadir kah? Halo Yusef. Di meeting chat nggak ada. Kamu diwet-diwet kayak gitu. Ngapunten Pak. Tadi pas jenengan napa manggil Mas Yusef mungkin yang menjawab tadi Mbak Arlina karena sinyalnya jelek mungkin Pak tadi. Ya, Arlina sudah oke kan? Arlina kan tinggal satu Yusef. Ini yang perlu saya konfirmasi lagi. Kan tinggal satu yang masih merah nih untuk kehadiran. Nah, Yusef ini ada nggak posisinya di mana ini? Ini peserta meetingnya 27 termasuk jenengan, jadi kan 26 Pak. Tapi ini Mbak Safira pakai 2 akun untuk ngerekam, jadi mahasiswa yang hadir kayaknya ini hanya 25 nih. 25, berarti kan kurang 1. Nggih. Iya kan? Harusnya kan 26, berarti si Yusef ini. Nggih. Kalau seperti yang di chat itu ditulis linknya kayaknya dia nggak ikut loh. Kok linknya kok nggak ikut maksudnya gimana? Kan dijadwalkan ada link yang harus di sapa. Ini kan saya nanya. Ini kan saya nanya Yusef bukan yang lain. Semuanya kan sudah saya centang hadir. Tinggal saya mau mengkonfirmasi si Yusef Muhammad. Nah ini posisi ada enggak?
Yang saya tanya itu Yosep. Yosep itu mestinya kalau Yosep Muhammad itu laki-laki. Kenapa yang muncul suara perempuan? Baik, saya tunggu 15 detik. Ya Pak, Harlina hadir Pak. Harlina sudah saya centang hadir. Ini yang terakhir yang saya tanyakan itu Yosep Muhammad Sultan. Apakah hari ini dia kuliah atau tidak? Saya tunggu 15 detik. Kalau dari kemarin itu, pas web yang kemarin itu dia juga nggak hadir sih Pak. Nah, berarti ya, ada kemungkinan dia mengundurkan diri. Kalau beberapa kuliah dia tidak hadir, ada kemungkinan mengundurkan diri atau kemungkinan sakit. Nah, nanti pengurusnya silahkan dikontak yang bersangkutan. Jangan sampai dia hadir Pak, Harlina hadir. Ini berarti bukan Harlina yang sesungguhnya, berarti ini mesti saudaranya ini yang ngomong ini. Orang Harlina sudah dibilang sudah dicentang masuk. Oke, jadi tolong pengurus nanti kontak si Yosep Muhammad Sultan untuk ditanya apakah dia ada kendala atau mungkin memang tidak kuliah lagi atau mengundurkan diri kan. Nah, nanti tolong dikonfirmasi, nanti saya diberitahu secara japri ya. Baik, saya kira itu teman-teman mahasiswa kalian, pertemuan kita untuk yang pertama kita sudahi, cukup sampai di sini. Nanti di sesi berikutnya kita bahas terkait dengan bab 6 dulu ya, 6 karena Anda harus memulai untuk melaksanakan praktik pembelajaran masyarakat. Nah, bisa setelah ini nanti di hari Senin Anda coba cari-cari kira-kira tempat atau lokasi apa yang saya cocok untuk saya berpraktek. Ya, saya berpraktek. Nah, untuk bisa memahami itu silakan Anda lihat-lihat, cari-cari ya, di contoh-contoh yang ada di Google banyak itu. Ya, jadi contoh laporan-laporan banyak di Google, silahkan Anda lihat untuk itu tadi tidak untuk dilakukan apa namanya ditiru plek itu namanya apa? Kalau copy paste Pak. Namanya bukan copy paste. Plagiat itu. Menjiplak. Tidak plagiat tetapi amati, tiru, modifikasi. Ya, amati, tiru, modifikasi. Itu artinya tidak plagiator. Nah, harus ada kreasinya. Gitu ya. Iya, Pak. Baik. Sekali lagi saya tekankan bahwa nilai Anda, nilai akhir Anda itu bukan dari tugas tertulis, tapi Anda melakukan praktek dan menyusun laporan. Ini yang harus dipahami. Ketika Anda tidak melakukan itu dari sekarang, nah nanti Anda akan ketinggalan. Artinya waktunya kurang. Itu. Saya kira itu teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Ada kekurangan dari saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Turun Pak Bambang. Matur suwun Pak.